Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu. Allahumma ftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zidna ilma ya karim. Karuniakan kami ilmu yang membuat kami yakin padamu. Karuniakan kepada kami hikmah yang membuat kami patuh padamu ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Baik, nomor 9 berapa? 92, silakan. Cik. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 92. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu ta'khudun nafsu minhu haddaha biwujudil farahi wal qabdu la hadda li nafsi fihi. Di dalam masa kelapangan ataupun hawa nafsu dapat mengambil bagiannya karena gembira. Sedang dalam masa sempit ataupun al-qabd tidak ada bagian sama sekali untuk hawa nafsu. Karena itu manusia lebih aman dalam kesempitan daripada dalam kelapangan. Karena dalam kesempitan hawa nafsu tidak bisa memperdaya. Hawa nafsu ini ngajaknya kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Sederhana sekali, nafsu itu cenderung berlawanan dengan yang Allah sukai. Contoh, tahajud Allah suka, nafsu lebih suka kita tidur. Ke masjid Allah suka, nafsu membuat kita malas ke masjid. Baca Quran Allah suka, nafsu lebih suka kita melihat medsos daripada Al-Quran. Nafsu Allah suka kita sedekah, nafsu lebih suka jajan. Kita harus paham betul tabiat nafsu ini, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah, salah satu yang membuat nafsu semakin merajalela adalah kelapangan. Ketika kita dipuji, dihormati, dikagumi, itu nafsu merajalela, merasa kita yang sudah berbuat, kita yang berjasa. Ini adalah karya saya, ini adalah jerih payah saya, ini adalah perjuangan saya, ini adalah pengorbanan saya. Allahnya tidak ada. Itu ketika kita dipuji. Maka kemenangan itu membuat lebih mudah lupa kepada Allah. Bencana dalam hidup ini, hadirin, bukan ditipu, bukan sakit, bukan tabrakan, bukan kita difitnah orang. Bencana dalam hidup ini adalah lupa kepada Allah. Dan musibah yang besar adalah musibah yang membuat kita lupa kepada Allah. Apapun yang membuat kita dekat, ingat, dekat, taat kepada Allah, itu nikmat. Kita sering menganggap nikmat itu yang sesuai dengan nafsu kita. Padahal nikmat terbesar adalah apapun yang membuat kita jadi yakin ke Allah, jadi patuh ke Allah, jadi dekat dengan Allah. Itu nikmat. Kita diberi uang banyak, lebih leluasa untuk berbuat maksiat. Kalau tidak hati-hati, minimal yang sia-sia kita lakukan. Makanya sebagian yang memahami ini lebih waspada
ketika diberikan kelapangan, pujian, penghargaan, kekaguman orang, kemudahan, itu lebih dekat dengan tergelincir. Ada ujub, ada riya, pamer, ada sombong, meremehkan orang lain, ada dengki. Jadi kewaspadaannya harus lebih ketika diuji dengan kesenangan. Darut Tauhid pernah diuji dulu dengan popularitas, segala kemudahan, hasilnya buruk. Tapi ketika diuji dengan berbagai kesusahan, hasilnya kompak kepada Allah, kompak merunduk. Sekarang diuji lagi, dimudahkan dunianya, lebih mengkhawatirkan dibanding ketika diuji dengan kepahitan dan kesempitan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengingatkan. Rasulullah lebih mencemaskan ketika dibuka dunia kepada umat dibanding ketika disempitkan. Analogi yang paling sederhana, kita akan lebih mudah ingat Allah itu dalam kesusahan. Bagi yang pernah umroh, naik pesawat, lancar, cenderungnya nonton video, tidur, ngobrol, sedikit yang ngaji. Tapi ketika ada badai, ada goncangan, semuanya itu langsung ingat Allah. Yang tidak pernah ingat juga ngadak-ngadak ingat. Lihat video gempa, video tsunami, lihat video banjir, longsor, dengar suaranya, pasti yang banyak disebut itu nama Allah. Ya Allah, ya Allah, begitulah. Bukan kita minta kesempitan hadirin, tapi kita harus jauh lebih waspada ketika diberikan kelapangan, kemudahan, kenyamanan. Di sana sebetulnya tempat nafsu kita merajalela. Misal dipuji, lulus kuliah S2, S3, itu berat ujiannya. Merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih pintar, merasa lebih layak dihormati. Karena gelar itu beda ketika dia gelarnya S1. Beda, kita ingin orang memperlakukan kita lebih. Padahal Allah tahu sholatnya belum tentu khusyuk, baca Quran tidak ngerti, belum tentu benar. Mata selama kuliah berzina, pikiran tidak ingat ke Allah, begitu banyak yang Allah tutupi. Tetapi karena ada gelar itu, kalau tidak hati-hati, lupa kepada siapa dirinya yang sesungguhnya, sibuk dengan casing. Bukan tidak boleh punya gelar, gelar itu juga Allah yang menetapkan. Hati-hati hadirin sekalian, kemudahan, pujian, kelapangan, penghargaan, kelancaran, biasanya itu membuat orang lupa ke Allah. Yang ada adalah diri. Ini ide saya, sesudah saya kemukakan ide ini, mana ide kita? Kalau Allah tidak ngasih ide, tidak ada ide itu. Semua kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kebaikan apapun yang ada padamu dari Allah.
Kita bisa mikir dari Allah, punya ide cemerlang dari Allah, punya kemampuan berbuat dari Allah. Kita bisa hafal dari Allah, kita bisa bicara benar dari Allah, kita punya uang dari Allah. Semua apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, faminallah, min fadli rabbik. Nah, pada waktu senang Allahnya tidak ada, yang ada adalah diri. Tapi waktu susah, ya Allah, tolong. Apalagi kalau posisinya seperti telur di ujung tanduk, lagi kepepet, itu situasi terbaik yang membuat orang bisa benar-benar menghibah kepada Allah. Ya, pernah kejadian ada yang hutang ditagih debt collector, yang nagihnya lebih kurus dari yang ditagih. Efeknya kurang zikirnya. Tapi ketika yang nagihnya itu lebih keker dan banyak, barulah dia menghibah ke Allah, berlindung. Jadi aslinya salah satu bagian karunia Allah yang harus kita syukuri adalah kalau kita dalam tanda kutip ya, dipepet oleh Allah sehingga tidak bersandar kepada siapapun selain bersandar ke Allah. Itu paling bagus. Tidak punya bos yang bisa ditelepon, atau punya bos tidak mau nolong, tidak punya sanak saudara yang bisa bantu, tidak ada teman yang bisa ya membantu urusan kita, makin kesana sini tidak bisa, pilihannya hanya kepada Allah, itu rezeki terbesar. Nanti dia akan menghibah hanya Allah, dan itu yang paling Allah sukai dari kita. Ketika tidak ada lagi siapa-siapa yang ada di hati kita tempat bersandar selain Allah. Maka hati-hati yang punya uang. Kenapa nabung terus ya untuk jaminan hari tua? Mempunyai tabungan berapapun tidak menjamin kita. Tinggal diberhentikan saja jantungnya, tidak ada apa-apanya itu uang. Benar? Bersandar kepada relasi, tinggal dibuat enek saja relasinya sama kita. Bersandar sama follower, tinggal dibuat unfollow, selesai mereka. Nggak ada yang bisa disandarin. Bersandar kepada suami, dibikin aja suaminya sebel sama istrinya, sebel weh. Bersandar sama jabatan, tinggal dibuka oleh Allah aib, selesai itu jabatan. Bersandar kepada popularitas, ngebalik tuh ya, dari sangat terkenal disukai menjadi sangat terkenal tidak disukai, itu mudah sekali bagi Allah tuh. Sekejap saja. Makanya tidak ada perlunya kita mati-matian ingin disukai orang. Mau apa? Mau apa? Sekejap saja bisa dibuat orang tidak suka kepada kita. Tidak ada perlunya kita ingin disukai, ingin dikagumi orang. Enggak ada perlu sama sekali. Keperluan kita cuma satu. Allah suka kepada kita, itu selesai. Karena semuanya itu ada dalam genggaman Allah, apapun hanya milik Allah, dalam kekuasaan Allah, dan hanya bisa terjadi dengan izinnya. Kalau orang sudah yakin seperti ini, lebih enteng hidup ini, hadirin. Hidup ini berat karena kita menuhankan selain Allah. Bersandar kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kepada penghargaan, kepada penampilan, kepada casing. Itu yang bikin kita sengsara, capek hidup seperti itu. Tapi orang yang bersandar kepada Allah, enteng hidup ini, adem, nyaman, tenang, bukan tanpa masalah. Tapi ada Allah yang menguasai semua masalah.
Jadi kalau ada di antara kita yang stres-stres, bukan karena masalah kita. Masalah itu dibuat, diizinkan Allah terjadi supaya kita jadi dekat dengan Allah. Kita stres karena kita sibuk mikirin masalah sendiri. Sudah bodoh, mikir terus, stres. Kita ini bodoh hadirin. Jangan tersinggung kalau disebut bodoh, karena fakta ya, ilmu yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya. Maka hati-hati ketika diberikan oleh Allah harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, penghormatan, bukan tanda kesuksesan. Apakah populer sukses? Oh, Madonna populer, Hitler populer, penjahat juga banyak yang populer. Apakah diberi jabatan tanda sukses? Berapa banyak yang ngaco-ngaco juga ditakdirkan punya jabatan. Stalin juga itu fasis, komunis, kasih oleh Allah dunia. Ya, Fir'aun kasih kerajaan. Apakah kaya tanda sukses? Tidak sama sekali. Penjahat, yakuza, gangster, kasih saja triliun-triliun. Gak ada apa-apanya. Dunia cuma ngaku-ngaku saja. Gak ada apa-apanya. Makanya jangan terkagum-kagum kepada dunia ini. Karena kalau kita sudah kagum, kita jadi pengen ke sana. Jadi menghibah kepada orang yang punya dunia. Merasa keren dengan orang yang dititipi dunia, padahal belum tentu dia punya keimanan, punya ketaatan ke Allah. Biasa saja. Jangan kagum dengan pangkat, jabatan, apapun, kekayaan, kemegahan. Nggak ada apa-apanya, itu cuman casing. Itu semua milik Allah. Kalau kita sudah tidak kagum, adem hadirin. Kita nggak kebagian, nggak apa-apa. Motor kita jelek, gak apa-apa. Ke surga tidak harus pakai motor baru, benar? Teman punya rumah, kita masih ngontrak, gak ada masalah. Tidak menunjukkan kegagalan dan kehinaan ngontrak terus tuh kalau belum punya rumah. Kalau Allah nggak ngasih rumah, gak apa-apa. Sahabat Nabi 300 jadi ahlu sufah, gak kurang solehnya. Gak punya rumah, gak kurang hinanya. Yang menghina, yang hina lah, yang alat ukurnya cuma duniawi. Mau bahagia? Bahagia itu hanya bersama Allah. Dunia pelayan kita, bukan Tuhan kita. Biasa saja hadirin. Makanya urusan dunia jangan banyak bikin berantem, sakit hati. Motor rusak, ya sudah nggak apa-apa. Beli motor nggak jadi karena dibeli teman, ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai jengkel kalau memang bukan takdirnya. Enggak. Piring pecah, ya sudahlah. Kenapa piring pecah pakai rewel? Ya dunia ini nggak boleh bikin ribet, bertengkar, saling menyakiti. Mau apa? Dunia ini kalau ada harga sesayap nyamuk saja di sisi Allah, orang-orang ingkar itu tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada harganya bagi Allah, bagikan saja dunia ini kepada siapapun yang Allah mau kasih. Bukan sebagai tanda kemuliaan. Mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa, paling yakin kepada Allah, paling patuh kepada perintah Allah, paling senang paling senang mengamalkan yang Allah sukai, dan paling lepas hatinya dari bersandar kepada siapapun selain Allah. Bahagia. Bahagianya orang yang zikrullah itu luar biasa hadirin. Jadi kalau kita menderita
karena kita tidak serius ke Allahnya. Salah satunya, ya, dengar hadirin, semua nikmat itu milik Allah. Ini mohon digarisbawahi ya. Semua nikmat, semua kebaikan itu milik Allah. Salat, saum, zakat, haji, wakaf, semua amal soleh hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Akhlak baik pun dengan izin Allah. Allahumma hdini li ahsani akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak itu selain Engkau. Dan palingkan dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkannya selain Engkau. Bayangkan tuh. Jadi kalau kita mau berakhlak baik, ya akhlak baik itu milik Allah. Kita tidak bisa jadi baik kecuali Allah yang memperbaiki. Maka kuncinya doa. Makanya kalau orang sudah jarang doa, udah itu ciri-ciri jauh dari Allah. Nggak ada tenang, nggak ada bahagia. Karena doa itulah sebetulnya kunci yang membuat kita diberi oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Maka orang-orang yang jarang doa, ya sudah capek hidupnya. Kayak mau buka gerbang, mau buka lemari, tidak punya kunci. Cobalah doa yang sungguh-sungguh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hamba bertanya, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Allah itu menunggu-nunggu kita doa, hadirin. Ditunggu. Sebetulnya tanpa doa kita sudah diberi banyak. Apalagi berdoa. Apalagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Apalagi berdoa dengan yakin. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hidup ini tidak ribet. Hidup ini tidak ribet. Nggak ada yang ribet. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Mau apapun pasti milik Allah. Masalah rumah, masalah kerjaan, masalah bisnis, masalah kesehatan, semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Enggak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Kita jangan sok pinter, mikir terus. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, enggak pernah kita minta tolong. Apa tidak sombong itu? Tapi saya belum bisa doa bahasa Arab. Atau tinggal belajar, hadirin. Lagu-lagu yang enggak jelas aja hafal. Kalau belum hafal, terjemahnya sambil dihafal doa Al-Quran, doa Rasul. Kalau belum hafal, minta pakai bahasa kita juga. Allah maha dekat, maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Saat ini pun Allah menyaksikan kita. Ayo perbanyak doa. Mau apa saja, yang punya cuma satu. Waduh, dagangan sulit laku. Memang siapa yang bisa mendatangkan pembeli selain Allah? Gak ada lagi. Allah lah satu-satunya. Mau jungkir balik gimana juga, sesuka Allah saja. Ayo,
Wah, saya kurang cakep, mana ada orang yang mau sama saya, suudzon ke Allah. Wajah kita Allah yang bikin, jodoh tuh Allah yang ngatur. Mana ada orang yang mencintai saya, sok tahu. Saya ini kulitnya hitam, justru hitam manis tuh karena hitam. Ya kan? Tinggal minta jodoh tuh ke Allah. Karena setiap manusia ciptaan Allah, hatinya dibulak-balik oleh Allah. Nggak ada satupun yang kita inginkan, kita perlukan, kita cemaskan, kecuali pasti yang menggenggamnya hanya Allah. Kita tidak serius ke Allahnya. Kita kenapa serius ke orang? Kenapa dagang sangat serius, sholat tidak serius? Kenapa? Sangat serius melayani pembeli, sholat tidak serius. Siapa pembeli? Kenapa kita kepada klien begitu all out, kepada Allah cepat-cepat waktu sholat? Kenapa ketika ketemu calon dandan, pada belum tentu jodoh, mungkin jodoh temannya. Ketemu Allah, sesukanya penampilan. Allah yang nakdirkan jodoh, hadirin. Kenapa melamar kerja segitu merunduk-runduk sampai telat sholat? Sholatlah. Wah, nanti saya nggak diterima. Nggak apa-apa. Nggak diterima di tempat kerja karena kita sholat, lebih baik nggak diterima. Nanti Allah ngasih kerjaan yang lain. Semuanya milik Allah. Sayang orang nggak yakin seperti itu. Riweuh aja, segala dipikir, segala distrategiin, segala diribetin. Bukan tidak boleh, tapi kalau tidak dibimbing Allah, otak ini solusi apa yang bisa kita lakukan? Kan? Udahlah, jangan sok pintar kita ini ya. Kita ini yang harusnya kita lakukan malah tidak. Kita sholat yang harusnya khusyuk, enggak. Ngaca yang harusnya biasa aja, khusyuk. Begitu. Kenapa jadi emosi begini saya ya? Harusnya tenang hidup ini, hadirin. Tenang itu tidak jauh. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, ingat kepada Allah, hatimu akan tentram. Jadi masalah terbesar kita dalam hidup ini, sedikit ingat Allahnya. Itu juga basa-basi. Seperti sholat kita barusan. Dari 4 rakaat berapa kita ingat Allah? Sujud juga tidak ingat ke Allah. Takbir saja enggak ingat, kita lagi ingat Allah, ya kan? Mulut Allahu Akbar, hati tidak. Doa Rabbighfirli warhamni wajbuni, enggak ingat ke Allah. Itu masalah besar. Karena wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau sholat kita tidak baik, ya kita pakai kuncinya tidak baik. Kita tidak membuka. Persoalan kita tuh semuanya dalam kekuasaan Allah, hadirin. Nggak bisa. Kalau Allah nggak nolong, nggak bisa. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, kalau Allah tidak, tidak. Tapi kalau Allah iya, wa yuridka bi khairin, fala radha li fadli. Jikalau Allah menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolak. Mutlak. Hanya Allah. Allah maha dekat, tidak ribet. Minta tolong ke Allah tuh. Minta tolong ke orang ribet. Pengen disukai orang ribet. Banyak minta ke orang, enek orang itu lihat kita. Ya. Banyak minta ke Allah, cinta Allah kepada kita. Masalah kita itu tidak mengenal Allah dengan baik. Kenapa kita tidak mengenal Allah? Karena kita tidak pernah belajar sungguh-sungguh. Tidak ada niat ingin
yakin ke Allah. Dunia aja, casing aja yang dipikirkan. Orang, pujian, penilaian, kekaguman, apa itu? Tidak ada apa-apanya. Tidak akan bahagia. Walaupun seluruh dunia suka ke kita, enggak bahagia. Walaupun dunia ditumpahkan ke kita, enggak bahagia. Karena yang menentukan bahagia tidak adalah Allah, bukan casing. Ya sudah, begitu saja hadirin. Allah sedang memperhatikan kita tidak? Allah tahu masalah kita? Tahu? Allah tahu sholat kita barusan? Minimal itu. Bagaimana sholat mau khusyuk? Kita tidak pernah belajar bacaan sholat. Tidak belajar mengartikan ayat-ayat yang dibacanya. Ya. Jadi kita nyaris, kita tidak yakin juga Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi senjata utama kita, doa kan senjata, nyaris kita enggak pakai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani dari santri Darul Kolbiyah. Pertanyaan cuma satu, apa beda ikhlas dan ridho? Dah, itu aja. Beda ikhlas dan ridho. Adek baru daftar ya? Iya, nggak apa-apa, tidak ada salahnya. Alhamdulillah. Ini program apa? Darul Kolbiyah. Alhamdulillah. Selamat datang, Dek. Ikhlas itu niat ketika kita berbuat. Ketika kita sholat, niatnya ikhlas. Ada dua jenis niat. Ada niat ditujukan untuk siapa sholatnya. Ada niat jenis apa sholatnya. Niat tahiyatul masjid, niat qobla subuh, niat sholat subuh, itu juga niat. Tapi ditujukan untuk siapa? Kalau ditujukan hanya satu niatnya. Untuk Allah. Dalilnya Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi Allah tidak memerintahkan kita kecuali khalis, murni. Saya mohon maaf kalau perumpamaan ini kurang tepat. Maukah diberi susu murni gratis 10 liter per hari, diantar ke rumah bebas ongkir? Mau? Ini dari sapi bahagia, ya. Jadi sapinya sapi tidak stres. Mau? Tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok kecil. Mau tidak? Seujung sendok aja. Saudara nggak usah lihat, saya ngocek sendirian. Tapi saya kasih tahu, ini dicampur. Mau tidak? Nah, itu tidak ikhlas. Kalau melakukan sesuatu, satu saja niatnya, lillahi ta'ala, udah selesai. Ini yang sering ditanyakan, kenapa saudara makan? Santri baru, mana? Ini mumpung ada santri baru, supaya ada salah jawabannya. Dek, adek, santri baru kan, kenapa adek makan? Karena lapar. Sukses. Sama dong sama kucing di sini, Dek. Kucing makan karena lapar. Masa kita sama dengan binatang? Kenapa kita makan? Supaya badan ini tegak, kuat. Untuk apa kuat? Supaya kuat ibadah. Karena hidup ini untuk ibadah. Nih sebelahnya, Dek, kenapa Adek tidur? Ya, jawab yang asli aja, jangan langsung solehkan baru daftar. Ya. Kenapa Adek tidur? Hah? Karena ngantuk, persis, kuda kita juga. Maaf ya Dek ya, minta maaf. Kita tidur bukan karena ngantuk. Kita tidur niat memenuhi hak tubuh. Supaya tubuh ini sehat dan kuat agar bisa ibadah ke Allah.
Enak kan begitu? Pertanyaannya, kenapa saudara olahraga? Siapa yang suka sepedahan? Ha? Kenapa olahraga? Supaya apa? Mana-mana para atlet teh. Kenapa sepeda sampai Lembang, sana, sini? Supaya apa? Supaya, Bagja, kenapa sepedahan? Jawab. Supaya sehat. Mau apa sehat? Ya, yang benar. Supaya ibadahnya mantap. Kenapa ada yang kuat bersepeda tidak kuat tahajud? Buat apa itu kekuatan kalau bukan untuk jadi kebaikan? Benar? Push up kuat 50, 100. Mau ngapain otot kawat balung besi leher beton? Tahajud nggak kuat. Baca Quran nggak kuat. Saum nggak kuat juga. Ke masjid nggak kuat. Lari 10 km kuat. Bersepeda 200 km kuat. Ke masjid 50 meter nggak kuat. Berarti nafsu itu bersepedahnya hanya untuk duniawi. Bagi kita olahraga supaya badan kita kuat ngabdi ke Allah. Kuat ibadahnya, kuat bermanfaat bagi orang, sah itu. Coba pingpong, terus fokus mukulin bola satu. Harus jadi manfaat. Bukan hanya mikirin bola pingpong, ya. Apa? Jadi apa kalau udah jagoan pingpong tuh? Karena lagi tren sekarang, ya kan? Untuk sehat, mau apa sehat? Penjahat juga banyak yang sehat. Sehat supaya kuat mengabdi ke Allahnya. Makanya olahragawan sejati itu ahli tahajud, ahli saum, ahli zikir. Baru sah tuh memiliki kekuatan, seneng nolong orang, tidak nyusahin orang. Itu olahragawan sejati. Menurut yang saya pahami, kekuatannya menjadi ibadah. Kenapa kita jemput rezeki kita lebih banyak? Ayo, kenapa? Pengen kaya? Mau apa kaya? Gak penting. Gak penting jadi orang kaya. Yang penting itu banyak berinfak, banyak berzakat, banyak berwakaf. Itu yang penting. Nggak ada keperluan kita disebut sebagai orang kaya. Nggak ada gaya sama sekali. Nggak keren sama sekali disebut orang kaya tuh. Yang keren itu banyak sedekahnya, zakatnya 5 triliun, sedekahnya 10 triliun. Nah, itu baru keren. Ya, rumah ya segitu-gitunya. Walaupun banyak rumah, tetap aja tidur cuman segitu. Ya, belum tentu tidur juga itu. Jangan salah dalam hidup ini, hadirin. Nggak ada apa-apanya hidup ini kalau nggak mengabdi ke Allah dan juga tidak berusaha manfaat bagi makhluk, nggak ada apa-apanya. Kesuksesan kita jadi hamba Allah, bukan hamba siapapun, dan selama hidup ini bisa memompak kemampuan optimal kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaat. Kenapa kita belajar? Kenapa kita kuliah? Supaya apa? Punya gelar? Mau apa punya gelar? Dikasih ALM juga beres, ya. Kita kuliah bukan untuk gelar, supaya ilmu kita nambah, wawasan kita nambah. Supaya apa? Supaya manfaat hidup kita juga bertambah. Jadi kita belajar dan berlatih supaya kuat ngabdi ke Allah, kuat memberi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dah, kita tunggu ajal kita datang dalam puncak pengabdian ke Allah dan kemaslahatan bagi umat, bagi makhluk Allah lain. Itulah hidup. Bahagia kalau bisa begitu. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannakum ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat kita akan dapat balasan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir? Bapak silakan. Assalamualaikum, izin tanya, ini pertanyaan dari sahabat saya. Beliau kan rutin sholawat gitu. Jadi pertanyaannya, kalau kita mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW itu secara tauhid itu apa ke baginda Nabi Muhammad atau langsung ke Allahnya gitu? Gitu pertanyaannya. Oh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya tentu dengan maksud solawatnya yang beda dengan solawat kita ya, karena Allah penguasa langit dan bumi. Ya, kita bersolawat kepada Rasul sebagai perintah Allah. Kenapa kamu banyak solawat? Karena Allah menyuruhnya. Kalau Allah nyuruh, Allah suka, lakukan. Nanti kita dapat syafaat itu adalah bonus. Tapi intinya adalah kita bisa beramal. Seperti berbakti ke orang tua. Kenapa berbakti ke orang tua? Ya karena ini orang tua saya. Sudah melahirkan, sudah menyusui, sudah membesarkan. Kita berbakti ke orang tua itu karena diperintah Allah, ibadah. Benar orang tua baik ke kita, tapi kita berbakti itu bukan karena itu. Kita berbakti karena Allah menyukai anak yang berbakti. Bapak kenapa membanting-banting tulang? Karena tukang daging. Kenapa berjuang? Kenapa nih para suami, kenapa kerja buat keluarga? Kenapa? Punya istri enggak, Mas? Udah, Pak. Kenapa kerja buat keluarga? Buat ibadah aja. Nah, itu mah langsung soleh, nggak kaci, harus salah dulu jawabannya. Iya, karena saya kan kepala keluarga, saya tanggung jawab menafkahi. Nggak usah rewel. Kenapa kerja? Karena ini perintah Allah. Ini ibadah. Tapi istrinya nggak terima kasih itu, nggak apa-apa, terus saja jadi suami yang baik. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati istri. Terus saja. Ada nilainya di sisi Allah. Ada yang istri terbaik, ada yang jengkelin, macam-macam. Terus aja jadi suami yang baik. Karena jadi suami baik itu mematuhi perintah Allah. Dah. Sampai kapan ini saya ngedidik anak? Anak kok nggak mempan kan? Terus saja. Beri contoh yang baik. Didik sekuat tenaga. Doakan yang banyak. Belum tentu langsung bulak-balik itu anak Tuhan. Ini udah segede gini masih enggak apa-apa, terus saja berbuat baik. Karena berbuat baik ke anak itu adalah ibadah, amal soleh kita. Perkara anak tahu balas budi atau tidak ke kita, perkara anak berterima kasih, itu amal mereka. Amal kita adalah mendidik keluarga jadi amal soleh. Jadi nggak perlu kita ingin disebut suami teladan, ayah selebay, nggak ada. Kita mah pengen diterima Allah aja ini. Udah selesai. Itu enteng hidup begitu, Pak. Berat itu kalau kita berharap dari makhluk. Ya sudah. Jazakallahu khairan. Kenapa ngangguk terus? Harus dilatih hadirin, karena kita terlalu banyak mikirin selain Allah. Seakan-akan bisa diselesaikan sendiri. Rapat ya rapat lah sebagai silaturahim, makan-makan, saling sharing dikit ilmu yang sangat cetek ini ya. Tapi nanti yang bisa menyelesaikan persoalan itu adalah Allah. Bukan rapat kita. Rapat itu amal soleh saja. Makanya kalau rapat itu bertanding dengan akhlak yang baik.
bicara dengan baik, nggak usah pakai emosi-emosian, udah bodoh emosi lagi kan jelek banget ya. Dan nanti yang terjadi itu adalah pertolongan Allah, bukan pinternya rapat kita. Maka rapat itu adalah bersilaturahim, saling bertukar menukar ilmu, tawasobil hak, tawasobil sabr. Nggak usah merasa pinter, nggak usah merasa jabatannya tinggi, nggak usah merasa enggak lah. Kamu jabatan setinggi apapun kalau Allah nggak nolong nggak akan kejadian. Jadi rapat itu ajang mencari pahala di sisi Allah. Jangan jadi ujub, merasa jabatannya jadi petantang petenteng, enggak lah. Kalau Allah buka aib juga langsung turun nanti. Begitu. Ini saya lihat kenapa kepalanya pada gini-gini semua. Ustadz Mulyadi apa yang kepikir? Ustadz, susah bicara apa kecuali manggut dan benar apa yang saya sampaikan begitu. Mencoba memahami dan ya itu benar gitu. Jadi susah dilukiskan juga dengan kata-kata ini. Jadi ngelukisnya pakai apa? Jadi pada ngelukisnya nganggut-nganggut semua. Pertanyaannya kenapa kita udah lama di dunia kayaknya nggak ngerti-ngerti aja yang begini ya. Padahal kita sholat, kita belajar agama, kita ngaji, tapi tetap yang dicari itu selain Allah. Itulah masalah kita. Bahkan ngebangun masjid aja kadang-kadang jadi bukan ke Allah, ya kan? Dakwah saja belum tentu ingin cari keridhaan Allah. Alhamdulillah Allah menolong kita untuk bisa belajar tentang ilmu, meyakini kepada Allah. Karena itulah kunci kebahagiaan. Kemuliaan akhlak itu hanya datang dari keyakinan. Ayyul mu'minina afdalu ahsanuhum khuluqa. Mudah-mudahan kita diberikan hati yakin. Ini di Darut Tauhid belum tentu yakin juga. Kalau dia berada di pesantren ini enggak serius belajar tentang Allah, Allah tahu itu. Dia di sini cuman buat kerja, cari uang, enggak ada bahagianya, tidak ada bahagianya. Karena bahagia itu hanya bersama Allah saja. Dunia enggak ada, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, aset, casing, enggak ada apa-apanya. Nah, orang mati-matian pengen itu. Kalau mau bahagia, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duha yang maha mendengar segala-galanya. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau berkahi ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah mencari ilmu. Lindungi kami dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Lindungi kami dari amal yang tidak Engkau terima ya Allah. Lindungi kami dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk-Mu, ketakwaan, hati yang kaya ya Allah, yang tidak pernah berharap dari selain Engkau, dan menjadi orang yang terpelihara. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah berpaling darimu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat kepadamu, dimanapun, kapanpun, tidak pernah berpaling darimu. Menjadi hati yang senantiasa bersyukur padamu. Menjadi hamba yang senantiasa beribadah dengan benar. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlakul karimah. Tiada yang dapat menunjukkan kami berakhlak karimah selain Engkau. Dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk.
Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Rabb. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashian, dan hati yang selalu khusyuk. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Rabb, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Jangan cabut keimanan kami. Ya muqallibal qulub, duhai yang membulak-balik hati, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada manfaat. Tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.